Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Sial Master, bab 5899 sampai bab 5900 di channel Dongeng Donghua. Bab 5899. Badan luar angkasa Abais. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan sangkar luar angkasa di depannya. Pukulannya mengandung kekuatan struktur jurang nenek moyang masyarakat naga hitam sebelumnya, ketika dunia ditelan ke dalam tubuh, meski tidak bisa dipatahkan. Setidaknya bisa membangkitkan kekosongan di dalam. Namun sangkar spasial di depannya begitu kuat sehingga tidak bergerak sama sekali karena pukulannya, yang langsung membuatnya merasa ketakutan. Tingkat kultivasi saya masih terlalu rendah. Jika saya bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, belum lagi kaisar ilahi, bahkan jika saya hanya kaisar ilahi setengah langkah. Saya khawatir tidak akan semudah itu jika sangkar luar angkasa ini mencoba untuk memenjarakanku. Tapi sekarang, Molly cemas dan diam-diam ketakutan. Ada kaisar dewa yang kuat dan lemah. Saat dia menghadapi nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan sebelumnya, dia tidak merasa begitu putus asa, karena meskipun lawannya kuat, dia bisa merasakan batas atas tempat lawan. Namun menghadapi dewa surgawi ini, Molly dengan jelas merasakan bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini saja, dia bahkan mungkin tidak dapat mengintip batas atas kekuatan lawan. Kecuali saya memobilisasi kekuatan jurang terdalam di tubuh saya, tetapi dalam hal ini, saya akan terekspos sepenuhnya, dan tidak akan ada lagi ruang untuk perubahan di lautan kosmik ini. Laut dan salah satu orang terkuat di laut kosmik. Terlepas dari keluhan atau keluhan apapun, mustahil untuk mengatasi konfrontasi antara jurang maut dan laut kosmik. Jika dia berani diekspos, tidak akan ada tempat baginya di seluruh alam semesta. Ibliskin, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Molly menghela nafas dan melihat ke samping pohon suci Wukong. Di bawah sangkar ruang ini, dia tahu bahwa kecuali dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri, dia hanya akan meledakkan dirinya sendiri dan paham mungkin tidak banyak berpengaruh. Sekalipun sangkar luar angkasa itu rusak, apa gunanya? Sangkar luar angkasa ini diubah oleh kesaktian Tuhan dari luar angkasa. Paling buruk, jika mengembun lagi, berapa banyak batang tubuh saya yang bisa hancur sendiri. Oh, jangan berjuang lagi. Tuhan surgawi melirik Molly dengan acuh tak acuh. Pilihan yang bijaksana, sangkar luar angkasa ini diringkas dari asal mula aturan ruang angkasaku yang kacau, apalagi kamu, bahkan tingkat kaisar dewa yang kuat. Jangan bersusah payah lagi, bahkan berpikir untuk melarikan diri dengan mudah. Yang mulia, Anda harus tetap di dalam dan menunggu sampai saya mendapatkan harta karun ini. Kemudian saya akan datang kepada Anda untuk mempelajarinya dengan cermat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Dewa Surgawi berbalik dan melihat ke pohon suci Wukong. Dan tiba-tiba meraihnya dengan tangannya yang besar. Ledakan. Energi mengerikan melanda, dan kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget dan marah. Berdengung. Pohon suci Wukong di depan kami bergetar hebat, dan sosok di dalamnya menjadi lebih jelas. Tangan besar Dewa Surgawi sepertinya menangkap sosok itu dalam sekejap, dan terus menembus lapisan kehampaan. Dia akan menangkap sosok itu. Saat ini, di pohon ilahi Wukong. Tubuh fisik Qin Chen telah sepenuhnya terintegrasi dengan pohon ilahi Wukong. Sebuah kekuatan misterius turun dari dunia luar dan mencoba mengeluarkan tubuh fisik Qin Chen dari pohon ilahi Wukong. Hah! Di dunia pohon ilahi Wukong, lelaki tua berjubah putih menatap ke langit, kita tidak boleh membiarkan siapapun menghentikan bos ini. Boom!
Sosoknya tiba-tiba kabur, dan dia bergabung ke dalam pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Saat berikutnya, aura luar angkasa yang menakutkan meletus dari pohon ilahi Wukong, langsung menghancurkan kekuatan luar angkasa Dewa Surgawi, dan pohon ilahi Wukong berubah menjadi kekuatan tak kasat mata. Juga menyatu dengan Qin Chen, yang menggabungkan dunia batin pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Ledakan. Serangkaian struktur cahaya spasial yang menakutkan, seperti struktur sel, terbentuk di tubuh Qin Chen. Di dunia yang luas ini, Qin Chen duduk bersila. Aura ruang di tubuhnya terus meningkat, dan material serta jiwanya perlahan membaik. Jiwa juga akan mencapai batas tertentu. Aku, akhirnya memahami ke-36 jalan utama luar angkasa. Ternyata ini adalah struktur luar angkasa yang paling sempurna. Ayo kita menerobos. Qin Chen sudah terlalu lama menunggu hari ini. Meskipun dia baru menyadarinya, kendali Qin Chen atas ruang angkasa telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondensasi. Struktur jurang besar di tubuh Qin Chen berevolusi dengan cepat pada saat ini. Struktur paling dasar dari sinar kekuatan luar angkasa berubah, dari struktur jurang sederhana menjadi struktur luar angkasa jurang. Setiap unit tubuh struktur jurang dibangun dari benang jurang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk satu kesatuan sempurna yang menyatu satu sama lain dan membuat satu sama lain lebih kuat. Sedangkan untuk struktur ruang jurang, setiap unit tubuh dibangun menjadi keadaan struktural khusus 361 derajat berdasarkan benang sutra jurang. Kedua struktur tersebut digabungkan dengan sempurna dan stabilitasnya meningkat berkali-kali lipat. Selesai. Setelah unit tubuh pertama berevolusi di tubuhnya, seluruh tubuh Qin Chen dengan cepat berubah. Dari ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan, ratusan juta. Meningkat pesat dengan kecepatan eksponensial. Jiwa dan kemauan besar Qin Chen juga dengan cepat berubah. Keduanya dengan cepat mencapai kondisi yang sangat menakutkan dan tidak lagi memiliki kelemahan sedikitpun. Dan tubuhnya berangsur-angsur mengeras di depan semua orang yang menyimak channel Dongeng Donghua yang hadir. Hah, orang ini membuat terobosan. Tuhan Surgawi memandang Qin Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan Qin Chen. Setelah merasakan aura transformasi khusus di tubuh Qin Chen, dia diam-diam terkejut. Struktur tubuh fisik anak ini berubah dengan cepat. Ini adalah keadaan struktur spasial yang sangat sempurna. Ini bahkan lebih dalam dari pemahaman saya tentang jalan ruang. Apakah anak ini telah dikenali oleh harta karun luar angkasa sebelumnya? Tuhan Surgawi. Sedikit terkejut, sedikit iri, dan sedikit bersemangat. Karena dia bisa merasakan aura Qin Chen di depannya. Dia hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi. Dia bahkan belum mencapai ranah Kaisar Ilahi, tetapi bahkan dia merasakan sedikit pun kejutan dari kesempurnaan struktur spasial aura orang lain. Ledakan. Aura di tubuh Qin Chen masih berubah, dan setiap sel di tubuhnya meningkat pesat, seiring dengan semakin banyaknya sel yang meningkat, kecepatan transformasi Qin Chen menjadi semakin cepat. Keadaan luar angkasa yang sempurna seperti itu membuat dewa di luar langit begitu mabuk sehingga dia bahkan tidak ingin mengganggunya untuk sementara waktu. Seolah-olah dia sedang menyaksikan karya seni luar angkasa yang paling sempurna perlahan-lahan terbentuk. Iblis Qin. Molly memandang Qin Chen dengan kaget. Pada saat ini, dia merasa aura Qin Chen jauh lebih unggul darinya. Setelah perbaikan struktur jurang, sepertinya ada sesuatu yang lebih baik promosi. Tubuhku. Qin Chen berlutut dengan mata tertutup, tetapi keinginannya dalam. Seluruh orang sudah berdiri. Struktur kehidupan luar angkasa, dikombinasikan dengan struktur jurang maut. Qin Chen merasakan tubuhnya terkejut. Saya merasa tubuh fisik saya telah sepenuhnya berubah. Dari segi struktur, itu benar-benar telah memasuki tingkat Kaisar Ilahi. Sebelumnya, Qin Chen hanya menggunakan struktur jurang untuk memperkuat tubuh fisiknya, tetapi sekarang dia jelas terasa bahwa setelah perpaduan struktur spasial,
Tubuh fisiknya juga telah memasuki tingkat kaisar dewa dalam hal alam, struktur sebenarnya dari kaisar dewa. Sangat mudah dan nyaman untuk dikendarai. Selanjutnya, saya baru menyadari bahwa 36 cabang utama dari struktur ruang angkasa tidak sepenuhnya digabungkan. Jika saya menunggu sampai saya benar-benar bertransformasi dan menggabungkan, maka kemungkinan besar saya akan memasuki alam kaisar ilahi. Saat ini, sepertinya melewatkan sesuatu. Qin Chen merasakan tubuh dan jiwanya dan berpikir dalam diam. Meskipun tubuh fisiknya telah berubah menjadi alam kaisar dewa yang sebenarnya, dan dia telah sepenuhnya menyadari asal-usul ruang secara lengkap. Tingkat kultivasi Qin Chen hanya setengah langkah menuju puncak kaisar dewa, dan dia tampaknya masih diam. Selangkah lagi dari alam kaisar dewa. Tendangan menit-menit terakhir seperti ini tentunya bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman, melainkan karena kondisi fisiknya yang khusus, sehingga menimbulkan semacam belenggu dan blokade. Sama seperti ketika dia ingin menerobos ke ranah Kaisar Agung, dia harus mencapai perpaduan Yin dan Yang. Pada saat ini, dia masih jauh dari memasuki alam Kaisar Ilahi, dan sepertinya dia kehilangan beberapa mata rantai kunci. Tetapi meskipun dia tidak memiliki tautan kunci tertentu dan budidayanya hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi, Qin Chen masih merasakan teror di tubuhnya. Ledakan. Qin Chen melepaskan napasnya sedikit, dan di dunia kemauan yang tak terlihat, kehampaan di sekitarnya langsung mulai runtuh, dan lapisan ruang secara alami runtuh. Qin Chen bahkan bisa merasakan getaran dunia hampa, dan bahkan secara alami mempengaruhi pengoperasiannya aturan tertinggi di sekelilingnya. Kekuatan yang sangat kuat, saya merasa tubuh fisik saya seharusnya tidak kalah dengan beberapa kaisar dewa tertinggi. Qin Chen telah melihat terlalu banyak kaisar dewa. Dan ahli dimensi tinggi juga telah melihat mereka relatif tidak ada bandingannya dengan dimensi tinggi, tetapi di antara kaisar dewa, dia pasti berada di level teratas. Tentu saja, dalam hal ranah, dia masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan para kaisar dewa yang kuat itu. Namun, perpaduan struktur jurang dan kekuatan luar angkasa besar yang dibawa oleh pohon ilahi Wukong sudah cukup untuk menutupi sebagian kesenjangan di alam dengan keunggulan kuantitatifnya. Akhirnya menyentuh level kaisar ilahi. Qin Chen menghela nafas secara diam-diam. Tubuhku cukup bagus sebelumnya, tetapi dalam hal serangan, kekuatan, dan secara keseluruhan, itu hanya mendekati beberapa kaisar dewa biasa. Tapi sekarang, Qin Chen bisa merasakan bahwa kaisar dewa biasa bukan lagi lawannya. Dalam hal pertahanan saja, kaisar dewa biasa tidak bisa menembus pertahanannya. Hanya kaisar dewa terbaik yang bisa menyakitinya. Ketika hati Qin Chen berfluktuasi, ada ledakan di kejauhan, dan cahaya keemasan muncul. Itu adalah penguasa alam Buddha Matahari Agung, dan dia akhirnya tiba pada saat ini. Dan sosok binatang raksasa yang menjulang tinggi perlahan mengembun di kehampaan yang tak berujung. Wanita berbaju putih juga melihat transformasi Qin Chen melalui takdir yang tak ada habisnya. Yang ini, pupil wanita berbaju putih itu menyusut, dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Hatinya bergetar dan terkejut. Sudah cukup, kita tidak bisa membiarkan anak ini terus berubah. Mata Tuhan Surgawi menyipit, dan tangan besarnya tiba-tiba meraih Qin Chen. Bab 5900, sesuatu dengan pemiliknya. Jika babnya salah, klik di sini untuk melaporkannya. Boom! Sebuah tangan besar yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung dan turun ke pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Hah! Qin Chen, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup untuk beristirahat, samar-samar merasakan kekuatan ruang yang menakutkan datang. Di antara penghalang ruang angkasa yang tak terbatas. Hah! Dengan senandung rendah, hati Qin Chen terasa dingin dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dia membuat terobosan yang sukses dan berada dalam kondisi kesempurnaan yang menggembirakan dengan pikiran yang transparan. Dalam keadaan seperti itu, jika seseorang menyela dia, dia secara alami akan merasa tidak puas. Berdengung.
Dua lampu listrik yang menakutkan tiba-tiba keluar dari mata Qin Chen. Di hadapan semua orang, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap dunia luar. Itu. Segala sesuatu di depannya mulai terlihat. Hal pertama yang dilihat Qin Chen adalah telapak tangan besar di atas kepalanya. Telapak tangan itu berisi hukum ruang angkasa yang menakutkan, menghalangi 9 langit dan 10 bumi, dan seluruh dunia makhluk dunia, saat mereka difoto. Seolah-olah mereka sedang mengurung diri di dunia. Ingin menggunakan ruang untuk memblokir saya. Mata Qin Chen dingin. Pada saat ini, tangan besar ada di bawah matanya, dan semua aturan ruang beroperasi dengan sangat jelas pemahaman tentang aturan ruang angkasa. Sekarang Qin Chen telah melampaui banyak kaisar dewa di lautan alam semesta, mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Dengan sekali pandang, seseorang dapat melihat segala sesuatu di dunia dan menerobos seluruh dunia. Setiap kelemahan dan kekurangan dalam pengoperasian aturan luar angkasa jelas dirasakan oleh Qin Chen. Dia mencibir di dalam hatinya dan langsung mengangkat tangannya. Iblis Qin telah terbangun. Di dalam sangkar luar angkasa, Molly menunjukkan kegembiraan. Tuanku, ini tuanku. Di kejauhan, di samping nenek moyang Komodo, Saroye berteriak penuh semangat. Tuanku, dia sudah bangun. Kabulu juga merasa gugup dan terlihat tidak bisa dimengerti. Adapun leluhur masyarakat naga hitam, leluhur klan bayangan, dan lainnya, mereka juga memusatkan perhatian mereka pada Qin Chen, menunjukkan cahaya acuh tak acuh. Karena pada saat ini, pohon ilahi Wukong di lembah di depannya telah menghilang, dan kekuatan luar angkasa khusus telah berkumpul di Qin Chen. Harta karun itu diambil oleh orang ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan memiliki mata yang dingin, dengan sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Ingin melawan, melihat Qin Chen mengulurkan tangannya, Tuhan Surgawi tersenyum. Jadi bagaimana jika aku bangun? Aku masih tidak bisa melarikan diri dari gunung 5 jari ini. Dia mengejek sudut mulutnya, menurunkan tangannya yang besar. Dan tidak peduli sama sekali dengan langkah Qin Chen untuk mengambil Wukong. Pohon suci. Menurutnya, apa yang sedang dilakukan Qin Chen sekarang, saya hanya membuat gaun pengantin untuk diri saya sendiri. Melihat telapak tangan Qin Chen hendak menyentuh serangannya. Tiba-tiba, wow, aura takdir yang luas bagaikan sungai yang panjang, melewati kehampaan dan menghantam tangan besar penguasa surga. Dengan raungan yang keras, tangan besar penguasa surga itu terlempar dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan besar Qin Chen gagal. Hah! Qin Chen berbalik dan melihat ke atas. Siapa itu? Tuhan Surgawi berteriak dengan marah, melihat ke belakang dengan mata dingin, dan berkata dengan suara dingin, siapa yang berani menghentikanku? Chen di depannya berdengung. Dalam kehampaan di depan, sosok putih perlahan mengembun, berjalan selangkah demi selangkah, dan muncul di dunia ini dalam sekejap. Sosok berkulit putih ini, dengan ekspresi dingin dan tubuh bangga, sepertinya telah keluar dari lukisan, turun di antara langit dan bumi di sekitarnya. Melihat orang ini, semua orang sepertinya melihat reinkarnasi takdir mereka yang tak ada habisnya, dan hidup dan mati mereka sendiri ada perasaan bahwa hidup dan mati dikendalikan oleh orang lain. Itu, wanita yang baru saja dicintai iblis Qin di lautan kosmik ini. Murid Molly menyusut, menunjukkan keterkejutan. Dia menyadari bahwa sosok putih itu adalah wanita yang telah memberinya tanda untuk memasuki reruntuhan para dewa sebelumnya. Dengan kemampuan kencing Demon Qin, Molly secara naluriah memahami bahwa pasti ada semacam hubungan antara wanita ini dan Demon Qin. Dewa klan surgawi. Melihat sosok ini, murid dewa surgawi menyusut, dan matanya perlahan menjadi dingin. Ya Tuhan! Pada saat yang sama, teriakan kejutan datang dari samping. Meng Tianhui-lah yang melihat wanita berpakaian putih itu muncul. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa, dan dia berteriak dengan penuh semangat, bahkan air mata jatuh dari sudut matanya. Tuhan, Tuhan ada di sini.
Tuhan ada di sini untuk menyelamatkanku. Tuhan benar-benar peduli padaku. Tubuh Meng Tianhui gemetar karena kegembiraan, dan dia sangat bersemangat. Wanita berbaju putih sepertinya baru saja menyadari keberadaan Meng Tianhui saat ini, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu di sini juga?" Meng Tianhui tercengang, apa maksud Tuhan dengan ini? Menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan tergesa-gesa. "Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku datang ke sini dan menemukan harta karun ruang ini. Hanya saja keduanya datang kemudian dan mengambil harta itu dariku. Dapat dikatakan bahwa harta itu seharusnya milik klan surgawiku. Apakah klan surgawi kita yang pertama kali menemukan benda ini?" "Tepat sekali," Meng Tianhui berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, jika Anda memperjuangkannya, itu adalah hal yang biasa. Ini adalah langkah yang paling adil dan masuk akal, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu." Wanita berbaju putih sedang mencari alasan untuk pindah, jadi aku buru-buru menjelaskannya. Berdengung. Ketika penguasa klan surgawi turun, cahaya keemasan berkumpul di sampingnya, dan penguasa alam Buddha Matahari Agung juga tiba-tiba turun ke dunia ini. Selain itu, seekor binatang komodo besar juga bergemuruh di sini. "Teman kecil." Dan, suara gemuruh terdengar, dan seorang pria kuat parubaya yang mengenakan jubah dan memancarkan aura kaisar ilahi turun, dengan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Dia memandang Qin Chen dan tersenyum dan berkata, "Teman kecilku, aku adalah penguasa kerajaan Yong. Kuharap aku tidak terlambat." Seluruh bidang dipenuhi dengan aura kaisar ilahi, memberikan perasaan yang kuat kepada orang-orang penindasan. Petapa Agung Lan Yao, Petapa Agung Juji, Petapa Agung Baimu dan yang lainnya semuanya mengangkat kepala karena ketakutan, hati mereka bergetar hebat. Harta karun spasial ini sebenarnya telah menarik begitu banyak kaisar dewa yang kuat mensubscribe channel Dongeng Donghua, dan ini terlalu mengejutkan. Ledakan. Di kehampaan yang jauh, pikiran ilahi yang menakutkan turun. Jelas sekali bahwa ada kaisar dewa kuat lainnya yang sedang mengamati tempat ini melalui pikiran ilahi mereka. "Dasan, kenapa kamu seperti ini?" Setelah penguasa alam Buddha Matahari Agung tiba, matanya tertuju pada biksu suci Dasan yang telah kehilangan hati kaisar dewa. Dan dia tidak bisa menahan cemberut. Biksu suci agung itu terkejut dan buru-buru berkata kepada penguasa alam Buddha Matahari Agung, "Tuan Alam Guru, saya juga memiliki bagian dari harta spasial ini. Ketika bawahan saya tiba, harta spasial ini masih merupakan benda tanpa pemilik. Saya baru saja akan mengambilnya." Dia mengambilnya, tetapi orang ini mengambil hati kaisar. "Saya berharap penguasa alam akan membalas dendam kepada bawahannya," kata biksu suci agung itu dengan penuh semangat sambil menunjuk. "Oh, saya, alam Buddha Matahari Agung, benar-benar memiliki bagian dalam harta karun luar angkasa tertinggi ini." Pemimpin alam Buddha Matahari Agung mengatupkan kedua tangannya, "Amitabha, penguasa alam ini harus memahami dengan jelas. Meskipun kita adalah alam Buddha Matahari Agung, dunia Buddha Matahari Agung juga memiliki bagian dalam harta karun luar angkasa tertinggi ini. Alam Buddha Matahari Agung tidak pandai memperjuangkannya. Kita masih bisa, bahkan jika Anda tahu sedikit tentang tinju dan tendangan, Anda tidak bisa membiarkan orang luar mengganggu saya, alam Buddha Matahari Agung." Penguasa Buddha Matahari Agung realem menundukkan kepalanya, matanya bersinar seperti kilat. Namun, dia tidak bertindak tergesa-gesa, dia hanya berdiri diam, mengamati situasi di depannya, terutama tindakan dewa klan surgawi. Klan surgawi mengendalikan jalan takdir. Dari tindakan penguasa klan surgawi, kita dapat melihat beberapa petunjuk takdir. Masalah. Tuhan surgawi tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat penguasa alam Buddha Matahari Agung dan lainnya. Awalnya, jika hanya ada nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan, harta karun luar angkasa ini pasti miliknya.
Tapi sekarang ada orang-orang kuat seperti Dewa Klan Surgawi, Master Alam Buddha Matahari Agung, dan leluhur binatang Komodo yang hadir. Dewa Surgawi segera memahami bahwa tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan harta karun luar angkasa ini. Orang pertama yang mengambil tindakan adalah Dewa Klan Surgawi. Jika bukan karena dia mungkin telah menangkap anak itu dan mengambil harta spasial ini. Memikirkan hal ini, Dewa Surgawi segera menatap Dewa Klan Surgawi, matanya dingin dan berkata, "Dewa Klan Surgawi, mengapa Anda ingin menghentikan saya? Apakah Anda juga tertarik dengan harta karun luar angkasa ini?" Alisnya berkerut, dengan ekspresi membunuh. Kekuatan Dewa Klan Surgawi tidak bisa diremehkan. Jika pihak lain bersikeras untuk terlibat, pasti akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan harta spasial ini dengan aman. Wanita berbaju putih melirik Qin Chen, yang tidak jauh, dengan secercah cahaya di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Anda telah berpikir terlalu banyak. Karena harta karun ruang ini sudah ada pemiliknya, bagaimana mungkin saya, Tuhan, mempunyai pemikiran tentang hal itu?" Ya, petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang yang hadir tercengang ketika mereka mendengar wanita berpakaian putih itu. Penguasa alam Buddha Matahari Agung juga mengerutkan kening dan memandang wanita berbaju putih. Harta karun luar angkasa sebelumnya sangat luar biasa menurut pendapat Dewa Klan Surgawi. Apakah dia menyerah begitu saja? Mengapa menyerah? Perlu dicatat bahwa dengan status Dewa Klan Surgawi, karena dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran, dia tidak akan memperjuangkannya. Jika tersiar kabar, Klan Surgawi akan kehilangan muka. Tuhan Surgawi juga mengerutkan kening dan mencibir, "Karena kamu sudah mengira benda ini milikku, mengapa kamu masih ingin menghentikannya? Masalahmu." Wanita berbaju putih itu tersenyum, "Tuhan Surgawi, jangan biarkan itu pergi. Lihatlah ke cermin, Tuhan ini hanya mengatakan bahwa harta karun di luar angkasa ini memiliki pemilik, tetapi dia tidak mengatakan bahwa pemilik benda ini adalah kamu, kan? Kamu." Mata Dewa Surgawi dingin, "Apa maksudmu?" Yang lain juga memandang Dewa Klan Surgawi dengan kaget. Maksud Dewa Klan Surgawi adalah bahwa meskipun harta karun luar angkasa ini memiliki pemilik, pemiliknya bukanlah pemiliknya Tuhan Surgawi. Lalu siapa lagi itu? Mungkinkah anak itu? Semua orang memandang Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. "Apakah Anda bercanda? Bagaimana seorang pemuda bisa menjadi pemilik harta karun di luar angkasa ini?" Di bawah pengawasan semua orang, wanita berbaju putih itu tersenyum, "Teman kecil ini adalah orang pertama yang mendapatkan benda ini. Sekarang benda itu telah diambil oleh teman kecil ini. Tentu saja, itu milik teman kecil ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini benar-benar anak ini?" Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Apakah Dewa Klan Surgawi ini sedang mengalami kejang? "Teman kecil, kamu dan aku bertemu lagi." Wanita berbaju putih mengabaikan semua orang, memandang Qin Chen sambil tersenyum, dan sedikit menangkupkan tangannya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.